Pernah nggak sih kau mengalami ini? Oke, ada yang mau bertanya? Kamu sebenarnya pengen bertanya. Tapi masalahnya, kamu nggak tahu apa yang harus kamu tanyakan. Bukan karena kamu nggak nyimak materinya sih, cuma ya nggak tahu aja mau nanya apa. Tapi terus teman sekelasmu raise hand, lalu dia on mic. Dia nanya sesuatu yang bikin kamu mikir, iya juga ya, pertanyaannya bener juga. Kok bisa sih dia kepikiran untuk nanya itu? Nah, kalau teman-teman pernah mikir kayak gitu, artinya teman-teman perlu mengasah yang namanya critical thinking. Pasti deh, dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, atau kalau teman-teman madrasah, mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah, teman-teman pasti, PASTAI pasti, pernah dengar istilah critical thinking itu. Mulai dari guru, dosen, motivator terkenal, sampai Mendikbudristek kita sekarang ini, Bapak Nadiem Makarim, juga pernah nyebut-nyebut soal critical thinking. Jadi, apa sih sebenarnya critical thinking itu? Michael Scriven dan Richard Paul yang berbicara dalam the 8th Annual International Conference on Critical Thinking and Education Reform pada tahun 1987 mendefinisikan critical thinking itu sebagai the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and/or evaluating information gathered from or generated by observation, experience, reflection, reasoning, or communication as a guide to belief and action. Kadang, orang mengasosiasikan berpikir kritis itu dengan orang yang banyak nanya. Ya, hal itu nggak bisa dipungkiri sih, karena namanya juga kita menganalisa sesuatu, pasti muncul pertanyaan-pertanyaan dari hal yang masih dirasa kurang jelas. Nah, analisa yang dilakukan dalam critical thinking itu kan juga mendalam dan komprehensif. Makanya, bisa memunculkan pertanyaan yang nggak terpikirkan sebelumnya. Nah, dari sini aja udah kelihatan kenapa critical thinking itu penting. Kalau teman-teman mikir, apaan sih critical thinking tuh overrated banget? Itu salah besar teman-teman. Dengan kita menganalisa sesuatu, kemudian kita bertanya, lalu menyimpulkan, kita bisa menentukan apakah suatu informasi itu berguna untuk kita, atau bisa membantu kita untuk menentukan tindakan yang akan kita ambil. Kita bisa bilang, oke, tindakan aku udah benar, karena menurut informasi yang aku dapatkan dan aku analisa ini, tindakan ini masuk akal gitu. Atau malah sebaliknya teman-teman. Harusnya nggak gini nih. Menurutku ini nggak rasional. Nggak usah aku ikutin deh. Kebayangkan? Tanpa critical thinking, kita bisa mudah terbawa arus. Karena kita nggak punya background yang jelas atas pilihan kita. Kita juga mudah jadi orang yang manut-manut aja. Kalau orang lain bilang A, kita percaya bahwa A itu adalah hal yang benar tanpa kita mempertanyakan kenapa harus A, kenapa bukan B, atau C, atau malah abjad lainnya. Yang terpenting teman-teman, kalau critical thinking itu udah terlatih, teman-teman bisa dengan mudah menganalisa sesuatu dan menemukan salahnya di mana. Dengan tahu salahnya di mana, teman-teman bisa langsung mencari solusinya. Makanya, dengan berpikir kritis, kita bisa sekaligus mengasah skill problem solving kita. Sekarang pasti teman-teman sedang bertanya-tanya nih, terus cara kita mengasah critical thinking ini gimana ya? Apakah kita harus sering nonton acara talk show di TV? Atau ikut debat yang topiknya berat-berat? Itu bisa sih jadi habit atau hobi kita supaya skill analisa kita bertambah. Tapi sebenarnya teman-teman, untuk membentuk dan mengasah dari permulaannya, nggak seberat itu kok, percaya deh. First thing first,
Yuk kita mulai dari yang paling sederhana. Yang harus kita tanamkan untuk mengasah skill critical thinking ini adalah menanamkan mindset untuk aktif berkomunikasi dengan orang lain. Loh, itu kan ngobrol biasa. Apanya yang perlu diasah? Mungkin teman-teman bakal bertanya itu. Tapi, yang dimaksud di sini adalah dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita harus selalu mengusahakan agar topik atau obrolan yang kita bawakan itu berguna dan bermanfaat. Jadi, misalkan kita berbincang tentang masalah atau kebingungan yang kita alami. Jadi, obrolannya bukan untuk mengeluh atau sambat, atau malah gibahin orang lain ya teman-teman. Tapi justru jadikan tujuan komunikasi ini agar kita bisa tahu bagaimana sih perspektif orang lain tentang suatu hal. Jadi, dengan kita memperbanyak pertukaran sudut pandang kayak gini, pikiran kita akan semakin terbuka untuk segala perspektif yang ada. Kemudian kedua, kalau kita udah punya banyak perspektif, jangan sampai kita malah bingung mau memutuskan, waduh, pakai pendapat yang mana ya jadinya. Jadi, selain itu, kita juga harus memperkaya pengetahuan dengan referensi-referensi yang akurat. Contohnya dari buku-buku nih misalnya. Bisa juga referensinya diambil dari jurnal-jurnal, atau bertanya ke orang yang ahli di bidang itu. Bahkan dari nonton film atau TV series pun bisa loh teman-teman, sepanjang referensi itu akurat ya. Nah, pegangan berupa referensi itu akan dapat membantu kita menemukan dasar berpikir. Dan dari dasar-dasar itu, kita bakalan dapat memilah dan memilih, serta menganalisis konsekuensi atas segala kemungkinan. Dan akhirnya, ketemu deh pengambilan sikap atau pandangan yang tepat menurut values teman-teman. Nah, yang terakhir nih, mungkin stepnya bakalan agak lucu ya kedengerannya. Karena untuk mengasah critical thinking kita, no matter how annoying it can be, kita harus banyak sekali bertanya teman-teman. Baik itu bertanya ke orang lain, ataupun ke diri sendiri. Karena semakin banyak kita bertanya, the more analytical we can be. Bakal muncul lagi nih pertanyaan. Sebenarnya manfaat kita punya critical thinking skill itu apa sih? Apa biar kita punya image genius, cerdas, intelijen di depan teman-teman kita? Begitukah? Well, partly we can say so, tapi bukan itu manfaat utama yang kita cari. Kita memiliki skill critical thinking, meningkatkan dan mengasahnya. Hal yang terpenting adalah itu akan jadi bekal hidup untuk kita ke depannya. Kalau kita udah bisa rely on our own critical thinking skill, kita bakalan jadi orang yang independen dan teguh pendiriannya. Karena kita nggak bakal semudah itu dipengaruhi oleh orang lain maupun hal-hal lainnya dalam mengambil sikap atau keputusan. Nantinya pun, kita bakal bisa jadi pribadi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakan kita. And doesn't that make our lives better? Having the skill, it's never really about creating a genius image. It's all about taking accountability and deeper understanding of our lives and our surroundings. Dengan ini pun, ada banyak sekali pengaruh atau impact yang kita bisa bawa untuk orang lain di sekitar kita. Nah, bagaimana teman-teman? Tertarik nggak nih untuk mengasah skill critical thinking kita?